Halo Tribuners, Cinta Ratu Nansya seorang penyanyi dan juga pemain sinetron, dan bahkan ia juga adalah mantan istri dari musisi Robby Gesya, akhirnya muncul kembali ke panggung hiburan setelah sekian lama ia vakum untuk mengurusi bisnis-bisnis yang ia jalani. Cinta Ratu Nansya pun berbagi cerita bahwa semenjak ia bercerai dari Robby Gesya di tahun 2018, ia memutuskan untuk berkarir di belakang layar menjadi seorang produser hingga pemilik label. Dan setelahnya Cinta Ratu Nansya memilih untuk pindah ke Malaysia menjalani kehidupan baru dengan menjalani beberapa bisnis dan rangkaian selainnya. Namun di sisi lain, Cinta juga berbagi tentang kisah asmaranya bahwa saat berada di Malaysia ia sempat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki berkeluarga negaraan Australia, di mana hubungan asmara mereka berjalan beberapa tahun, bahkan Cinta hampir menikah dengan pria asal Australia itu. Akan tetapi saat COVID menyerang dunia ini, Cinta kembali ke Indonesia dan juga kekasihnya kembali ke Australia. Namun dalam hubungan jarak jauh itu rupanya tidak ada pertemuan yang intens, sehingga banyak sekali konflik yang terjadi hingga akhirnya Cinta Ratu Nansya gagal menikah lagi. Berikut keterangan dari Cinta Ratu Nansya. Oke, Kak Cinta Ratu Nansya, apa kabarnya, Kak? Tabarakallah. Alhamdulillah sehat, baik. Udah lama nggak kelihatan, kemana aja nih, Kak, dari 2018? Ada aja. Cuman memang mengurangi aktivitas di entertain. Kan jejak digital pemberitaan kan beritanya usai bercerai gitu kan dari Robby Gesya gitu kan. Itu tuh berhenti, iya itu kan hilang tuh habis itu tuh. Nah, pengen tahu. Iya, hilang, nggak ada kabar apa-apa lagi. Mungkin struggle-nya seperti apa sih, Kak? Kehidupan Kakak gitu selama 8 tahun terakhir ya kalau nggak salah ya. Dari 2018 kan udah 8 tahun. Sebenarnya nggak hilang, masih ada aktivitas di entertain, tapi sempet di belakang layar gitu, sempet belajar buka label sendiri gitu, terus sempet ya lebih di belakang layar, terus lebih fokus belajar bisnis gitu. Karena sebenarnya it's not about the divorce-nya, tapi kayak aku kan ngerasa, karena memang dari sebelum aku dulu married juga kan memang aku dari very young tuh kan aku memang udah fokus di entertain ya gitu. Jadi kayak selama aku dari dulu kecil sampai saat itu tuh memang fokusnya bener-bener di entertain. Jadi pas waktu itu memang momennya kayak apa ya, kayak aduh kayak, karena saat itu aku ngerasa kayak memang kurang lebih tuh 9-10 tahun kan memang dedikasi aku untuk di entertain ya. Dan aku kan memang di entertain itu kan aku bukan artis karbitan gitu loh, yang artinya aku memang start from zero, yang aku build the career gitu, dari film, musik. Mungkin teman-teman media kan dari dulu udah tahu lah ya gitu. Jadi pas di saat momen aku divorce itu kayak ngerasa pengen take a break ya gitu. Karena kan menurut aku rasa nggak ada yang namanya mantan artis ya, yang artinya anytime kapanpun aku ready aku bisa comeback. Tapi lebih milih di belakang layar, apakah ada rasa trauma gitu, Kak? Karena kan pas proses divorce atau sebelumnya kan disorot banget gitu loh ya, kayak soal pribadinya sama soal asmaranya gitu. Apakah ada rasa trauma gitu akhirnya udah ngilang gitu aja gitu, lebih fokus di belakang layar? Kalau aku bilang trauma sih munafik ya. No, I mean like kalau trauma dalam arti kata divorce-nya itu aku lebih enggak sih, maksudnya artinya kayak karena aku sadar jodoh ya, takdir Allah gitu ya, memang ya udah memang jodohnya sampai situ gitu. Jadi aku nggak ada traumanya gitu. Karena akhirnya aku dari from my past, aku hanya menyimpulkan
pernikahan itu aku nggak ada traumanya, sampai hari ini aku masih mau nikah gitu. Yang artinya aku menyimpulkan pernikahan itu enak ketika kita ketemu orang yang tepat gitu. Jadi mungkin ya kemarin ya mungkin bukan kurang tepat, artinya ya jodohnya sampai di situ gitu. Yang buat aku traumanya mungkin lebih ke ya saat itu kan pemberitaannya ya gitu, yang gini, aku itu yang tadi aku bilang, aku nge-build karir itu start from zero, yang artinya aku bener-bener berkarya. Teman-teman semua tuh tahu aku bukan artis sensasional ya, yang aku cuman punya satu film abis itu bikin sensasi jedar. No, that's not me gitu. Aku bener-bener tuh yang ya udah aku bikin karya apa gitu. Dan saat itu aku ngerasa kayak my case divorce itu I feel like that step myself gitu, kayak apa yang aku sudah bangun itu kayak gitu. Jadi kayak mungkin lebih ke traumanya ke situ gitu. Jadi kayak that time, karena saat itu kan gini, aku tuh dari dulu tuh entertain itu kayak that is my passion gitu. Jadi kayak ya itu dedikasi hidup aku, kehidupan aku tuh selama saat itu aku bekerja, aku tidak pernah merasa itu pekerjaan. Yang artinya itu menurut aku kayak this my passion, yang dimana hobi aku dibayar dan I was enjoy and that's my life gitu. Terus tiba-tiba tuh someone broke it gitu. Artinya broke it dalam artian kan saat itu ada sebuah pembunuhan karakter yang tidak sesuai ya gitu. Jadi mungkin dan saat itu mental aku juga yang nggak siap ya, bukan nggak siap, artinya yang tadi aku bilang mungkin aku tidak seperti teman-teman artis yang lain yang kuat mental untuk untuk sebuah bad news gitu. Berarti memang trauma akan sorotannya aja berarti lah ya. Tuh. Oke. Sampai maksudnya artinya gini, bukan karena sorotannya tapi gini loh. Apalagi saat itu kan pemberitaannya semua masif banget lah ya. Iya, maksudnya artinya gini. Kalau masalah divorce udahlah, maksudnya kayak semua orang juga ya that's life gitu. Orang divorce di dunia ini bukan aku, I'm not the one and only, tapi menurut aku public figure di Indonesia yang punya case divorce, pemberitaan seperti itu kayaknya hanya aku gitu. Jadi itu yang aku rasa kayak what's this gitu, kayak itu aja sih. Jadi kayak terus akhirnya sempat yang udah ternyata kayak gini, aku kayak udah sempat kepikir kayak nggak mau jadi artis lagi deh gitu, pengen belajar bisnis aja. Padahal kan memang ya sebelumnya kan memang aku dari dulu juga memang sempat belajar bisnis, tapi kan memang fokusnya di entertain. Yang akhirnya saat itu udah deh aku agak narik diri gitu, yang artinya dimana ya kalau orang-orang bilang oh Cinta Ratu 8 tahun ngilang, artinya kan aku ngilang bukan karena aku nggak laku ya di entertain, tapi memang itu decide aku sendiri yang dimana ya udah deh mungkin ini saatnya aku kayak take a break dulu kali ya gitu. Tapi saat itu juga sebenarnya tuh aku pindah ke Malaysia itu aku nggak langsung break gitu aja, aku masih syuting gitu. Cuman karena saat itu aku juga punya bisnis di Malaysia, yang dimana untuk aku ngatur schedule-nya itu tuh lumayan ini ya gitu. Jadi tiap minggu aku harus pulang ke Indo untuk syuting 1-2 minggu, abis itu aku pulang lagi, dan bisnis aku di sana aku lumayan keteteran gitu. Aku harus, jadi saat itu aku pikir aku harus decide mana nih gitu, dan ya udah. Dan waktu itu kan nggak lama COVID juga ya sebenarnya gitu. Oke, kata tuh Kak Cinta, tapi mungkin setelah kan ya sangat disorot banget gitu kan, baik sebelum ataupun di saat gitu proses divorce-nya gitu. Dan setelah itu apakah mungkin trauma gitu punya pasangan seorang artis, musisi atau apa gitu, trauma nggak sih, ada trauma di situ? Kayaknya waktu itu kan dari waktu masih di pengadilan agama juga kan teman-teman media kan udah nanya kan. Waktu itu aku sempat bilang kayak enggak deh gitu sama orang yang satu profesi lagi kan, seperti gitu kan. Oh emang udah enggak ya, udah nggak, mungkin aku sempet yang karena mungkin nggak saat itu gini, case perceraiannya itu kan sebenarnya the realnya is not about isu yang ada, semua isunya lebih ke intern, masalah family lah gitu. Yang artinya menurut aku sempat mikir gini, oh kayak gini ya nikah sama orang Indonesia ternyata
ternyata family-nya ikut campur gitu kayak gitu. Jadi aku sempat yang kayak udah nggak mau nikah sama orang Indonesia lagi, sempat gitu aja sih kayak gitu. Sempat Tapi terpikir kayak gitu ya. sempat terpikir gitu. Kecuali mungkin yang kayak memang ya he is really worth it lah gitu untuk ini, dan memang match ya. Sebenarnya aku nggak nutup juga, tapi ya sempat kepikir gitu. Sampai sekarang hal itu masih ditanamkan di dalam diri kakak gitu? Ya tergantung ya. Kalau ya aku nggak mau ngejudge kalau tiba-tiba misalkan anak presiden ngelamar aku kan, masa aku tolak ya kan gitu. Gitu. Ya kan, jadi ya tergantung orangnya gitu. I mean maksudnya aku kayak tergantung orangnya, tapi jujur buat aku lebih prefer lebih nyaman. It's not about the person. Pada akhirnya gini, pada akhirnya tuh aku udah bukan mengkotak-kotak. Maaf, aku nggak ngejudge orang Indonesia. Artinya mungkin gini, karena aku juga orang Indonesia ya, maksudnya artinya kayak mungkin aku kebetulan memang ya dapetnya mungkin nggak semua gitu. Saat itu karena aku trauma aja, jadi aku sempat menyimpulkan seperti itu gitu. Cuman mungkin kalau sekarang tuh lebih gini ya, lebih ke apa ya, mungkin karena lately beberapa tahun ini kan aku tinggal di luar terus, jadi dan aku juga banyak bergaul sama orang-orang luar yang pikirannya lebih open minded gitu, yang artinya tuh akhirnya sekarang tuh malah kalau aku sempat nyoba beberapa kayak pengen dibuka hati sama orang Indonesia, karena sebenarnya my parents jujur masih yang kalau bisa sama orang Indonesia aja deh gitu, sempet yang kayak gitu kan gitu. Terus aku yang kayak gitu sure gitu. Terus karena ayah sendiri sempet aku coba, tapi kayak aku nyoba baru 1 kali jalan misalkan gitu, ternyata tuh kayak lebih nggak match aja pola pikirnya apanya gitu, kayak lebih ke situ sih gitu, lebih ke the personnya sebenarnya. Jadi bukan masalah ras atau apa-apanya, tapi kayak kayak lebih ke mentally thinkingnya aja gitu. Akhirnya lebih nyaman pacaran sama bule gitu. Pernah punya pengalaman nggak sih atau seperti apa? Sempet kan, aduh bener-bener sempet, jadi kayak sempet bener, aduh sempet, masya Allah ya, aku bisa ketawa. Justru sebenarnya tuh aku sempet yang have a serious relationshipnya sebenarnya justru sama yang di luar gitu. Boleh ya. Ya waktu itu teman media juga sempat meliput kan, he's Australian gitu. Cuman ya udah sempat mau nikah. Sebetulnya mungkin hubungannya lebih serius itu daripada yang di pernikahan. Yang pernikahan ini hanya ya ada di paper aja gitu, tapi kalau yang deepnya tuh sebetulnya yang the second hampir time nikah ini nih ya sudah. Jadi sebetulnya tuh memang dari awal kenal tuh dia memang sudah minta nikah gitu loh, dari kayak baru 1 atau 3 bulan aku lupa, dia udah langsung datang ke rumah minta ke orang tua aku gitu. Terus tapi kan kalau orang tua aku alhamdulillahnya ngerti ya, tergantung bagaimana akunya gitu kan gitu. Jadi my dad asking gitu kayak how gitu, terus aku bilang kayak mungkin kan yang sebelumnya cepet ya hubungannya, maksudnya artinya tuh aku nggak relationship lama sebulan langsung ini gitu, yang akhirnya aku pikir ternyata tuh nggak bisa juga ya decide married yang baru kenal kayak gitu langsung ini, nggak bagus juga kan gitu, we don't know each other gitu. Jadi waktu itu lebih saat itu mungkin dia di situ kayak karena aku masih trauma kayak gini loh, kayak aku baru divorce terus nggak lama aku kan langsung waktu itu kan memang kan proses divorce-nya lama, dan setelah aku bisnis nah ketemu ini tuh di exhibition kan after aku divorce. Terus dia yang langsung dia tahu gitu aku bilang kayak oh my god, kayak baru kemarin gitu aku rasanya ya masih kayak aku belum dikasih breed bener, terus tiba-tiba ada yang lamar, of course kan aku nggak ready lah ya. Itu di tahun berapa kak? Itu mungkin 1 tahun setelah itu itu gitu. 2019an berarti 2020 lah ya? 2018 ya kurang lebih, aku lupa lah ya. Kurang lebih gitu. Jadi aku bilang aku nggak mau beli kucing dalam karung lagi gitu, apalagi kan ini he's not Indonesian gitu, yang aku nggak tahu family-nya apa gitu.
Cuman akhirnya setelah waktu itu udah sempat mau persiapan merit, udah di tahun kedua tuh kita udah preparing ini itu. Pokoknya totally ininya sama juga sih 3 tahun. Cuman ya batalnya gara-gara COVID kan waktu itu. COVID, dia harus kembali ke negaranya, aku juga harus balik ke Indonesia. Ya udah. Terus LDR hanya karena LDR aja emang. ya hanya ya gitulah. Terus ya udahlah akhirnya. Cuman itu lebih bingungnya di situ justru aku yang hard time-nya saat itu lebih hard. Aku pikir setelah divorce kan aku pikir it's done gitu, itu pukulan terbesar aku. Ternyata badainya nggak selesai. Jadi pas ya kebayang udah mau married kan soalnya gitu. Dan the big problemnya adalah we have a business together. Itu yang lumayan bikin confuse-nya gitu. Jadi kalau yang sebelumnya kan my first marriage itu kan ya udah divorce ya udah gitu. Malah kan teman-teman media tahu ya aku nggak minta bono gini sama sekali gitu. Jadi just